Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Perkenalkan, saya Naila Izzatul Zuhroh, mahasiswa dari Institut Agama Islam Bani Fatah Tambak Beres Jombang. Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 5. Di sini saya akan memaparkan perihal tafsir ayat kebakaran di Los Angeles untuk memenuhi tugas stalistika Al-Quran. Kali ini kita akan membahas perihal ayat yang digadang-gadang sebagai ayat kebakaran di Los Angeles, yakni pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 266. Kali ini kita akan mengkajinya dengan menggunakan tafsir Jalalain. Seperti yang kita ketahui, tafsir Jalalain itu disusun oleh dua imam, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, pada saat pertama kali disusun itu oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu dari surat Al-Kahfi, kemudian sampai surat An-Nas, kemudian sampai surat Al-Fatihah. Pada saat ini tafsirnya belum selesai. Lalu dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, beliau itu meneruskan dari surat Al-Baqarah sampai Al-Isra. Dan dalam tafsir ini menggunakan metode ijmali. Yap, seperti yang kita ketahui, kebakaran di Los Angeles ini sangat hebat dan telah terjadi sejak tanggal 7 Januari 2025 dan masih menjadi perhatian global hingga sekarang. Masih sangat viral. Dikutip dari CNN, sekitar 16.000 hektar lahan terbakar hangus dan sekitar 28 nyawa telah tewas. Sekitar 150.000 penduduk mengungsi. Los Angeles dinyatakan sebagai zona merah dan tidak boleh ada yang ke sana karena kebakaran masih akan terjadi sewaktu-waktu. Tragedi yang terjadi di Los Angeles, California, Amerika Serikat ini disebut sebagai kebakaran yang paling parah sejak 16 tahun terakhir. Terkait dengan insiden yang terjadi di Los Angeles, banyak sekali warganet yang mengaitkannya dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 266. Berikut ini saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kullis samarati wa asabahul kibar wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Nah, artinya, adakah di antara kalian yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang dialiri sungai-sungai di dalamnya, dan dia memiliki segala macam buah-buahan di kebun itu, lalu dia telah tua renta dan memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Kemudian kebunnya ditiup angin keras yang mengandung api lalu terbakar habis. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berfikir. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang welas ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ayawatu ana toh demen, ayuhibu tegese ana toh demen, sapa ahadukum salah siji sira kabeh, antakuna ing yen ta ana iku lahu keduwe ahad apa jannatun kebunan, bustanun tegese kebunan, min nakhilin saking wit kurma, wa a'nabin lan anggur, tajri min tahti
kang mili saking disore ha ing jannah opo al anharu piro-piro bengawan lahu kedue ahad iku fiha ing dalem jannah utawi samarun wah mingkulis samarotin saking saben-saben piro-piro buah waqad asoba lan temen-temen ngenani hu ing ahad opo alkibaru banget tuwa fadu'ufa mongko apes sopo ahadukum minal kibari saking banget tuwane anil kasbi saking mergawe walahu lan iku kedue ahadukum utawi dzurriyatun anak putu du'afaun piro-piro kang apes tegese auladun piro-piro anak sighorun kang cilik-cilik la yakudiruna kang ora kuwasa sapa auladun sighor alaihi ing atase kasbin ing atase kasab fa asoba mongko mekenani ha ing jannah apa i'sarun angin rihun tegese angin syadidatun kang banter niupe iku fihi ing dalem i'sar utawi narun geni fahtarokot mongko kobong apa jannah fafakodaha mongko kilangan sapa ahadukum ha ing jannah ahwaja ma hale luweh hajate olehe ono sapa ahadukum iku ilaiha maring jannah babagia lan tetep sapa huwa utawi ahadukum wa auladuhu lan pira-pira anake ahadukum ajazatan hale apes mutahayyirina hale pira-pira bingung lahilata ora ono rekodaya iku maujud lahum maring ahad kedue aulad wahada utawi iki ayawatu iku tamsilun ngumpamaake linafakotil muroi maring sedekahe wong kang riya wal mani lang wong kang ngundat-ngundat fi biha ing dalem ilange nafkah wa adami naf'iha lan ora onoi manfaate nafkah ahwajama yakunu hale luwe hajate oleh ono apa ahadukum iku ilaiha maring nafkah fil akhirati ing dalem akhirat wal istifham utawi istifham iku bimakna kelawan maknane nafi wa ani bani Abbasin lan saking Ibnu Abbas huwa utawi ayawatu iku arrojulu wong lanang amila kang amal sapa rajul bitaati kelawan pira-pira ketaatan summa ba'asa nuli merintahi ngeridu lahu maring rajul sapa asyaitonu setan fa amila mongko amal sapa rajul bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat hatta ahroko sehingga ngobong sapa setan ing a'malahu pira-pira amale rajul kadalika hale kaya mengkono-mengkono ayawatu kama bayana kaya keterangan kang mertelaake sinten Allah dzikira kang den tutur apa ma yubayyinullahu mertelaake sinten Allah lakum maring sira kabeh al ayati ing pira-pira ayat la'allakum menawa sira kabeh iku tatafakkaruna mikir-mikir sapa sira kabeh fata'tabiruna mengko ngalap tulodo sapa sira kabeh. Ayawatu awal ayat ini didahului dengan a yang artinya apakah. Salah satu bentuk uslub atau penyampaian dalam Al-Quran itu adalah dengan menggunakan pertanyaan. Yawatu artinya sangat menginginkan. Ayuhibbu, nah di sini kalau dia sudah menginginkan berarti dia akan menyukainya. Ahadukum antakuna lahu jannah, salah satu di antara kalian yang menginginkan memiliki kebun. Nah, jannah di sini berarti bustanun, kebun. Jannah sendiri kan artinya sebenarnya kan surga, tapi kalau makna yang asli itu artinya menutupi. Sedangkan kalau di Arab kan tanahnya kan berasal dari padang pasir. Nah, dari padang pasir itu tertutup oleh tumbuh-tumbuhan, oleh rumput-rumput, oleh segala pohon yang ada di dalam kebun. Min nakhilin wa a'nabin, dari kurma dan anggur. Tajri min tahtihal anharu lahu fiha, yang mengalir di dalam kebun itu sebuah sungai.
Nah, sungai yang ada di dalam kebun itu sumbernya juga dari kebun itu, jadi tidak bersumber dari manapun. Dan ini mengalir sangat deras sampai bergemericik. Samarun mingkul li samarot. Nah, di dalam kebun itu banyak sekali buah-buahan. Tidak dijelaskan buah-buahannya apa, tapi sangat banyak coraknya. Waqad aswabahul kibaru. Dan ketika dia telah dalam keadaan tua renta, fadha'afa minal kibari anil kasdi. Nah, di sini tua renta yang dimaksud adalah dia sudah tua sehingga tidak bisa menafkahi dirinya sendiri, sudah tidak bisa mengelola kebunnya lagi. Jadi di masa tua dia membayangkan akan memanen kebun tersebut karena di masa mudanya dihabiskan dengan mengelola kebun tersebut. Walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia memiliki anak keturunan yang masih kecil-kecil dan masih lemah. Jadi ketika ia dipasrahi untuk melanjutkan bisnis perkebunannya itu masih belum bisa karena masih sangat kecil, masih butuh diasuh. Fafaqadaha auladun shighorun la yaqdiruna alaih. Anak-anak yang masih sangat kecil-kecil dan belum bisa untuk meneruskan apa yang menjadi bisnisnya. Kalau misalnya di ayat ini dikatakan sebagai kebun, mungkin kalau di kita bisa berupa sawah, bisa berupa aset-aset perusahaan dan yang lainnya. Fa'asobaha i'sarun. Maka tiba-tiba kebun itu ditiup angin keras. Rihun syadidatun. Angin yang sangat keras. Nah, angin yang sangat keras ini bisa dikatakan sebagai angin topan ya. Fihi narun fahtaraqat. Nah, i'sar di sini berarti angin yang sangat keras yang di dalamnya mengandung api. Dalamnya mengandung api, jadi hawanya sangat panas yang terkandung di dalam angin tersebut. Fafaqadaha ahwaja makana ilaiha. Maka orang tadi kehilangan kebunnya di saat ia sangat memerlukannya. Wabaqiya huwa auladuhu ajazatan mutahayyirina. Hingga tinggallah ia bersama anak-anaknya dalam keadaan kebingungan dan putus asa tidak berdaya. Wahada tamsilun linafaqatil mura'i wal mani. Ayat ini merupakan tamsil untuk orang-orang yang menafkahkan hartanya dengan riya atau dengan menyebut-nyebutnya. Fi dhihabiha wa adami naf'iha ahwaja ma yakunu ilaiha fil akhirah. Tentang hilangnya nafkahnya, hilangnya nilai nafkahnya, dan hilangnya kemanfaatan dari apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah diamalkan, dan tidak berguna sama sekali ketika ia benar-benar membutuhkannya di akhirat. Wal istifham bermakna nafi, dan istifham yang ada di awal ayat tadi yang berupa a itu maknanya nafi, berarti tidak. Jadi ayat ini ketika disodorkan pertanyaan apakah kalian mau, pasti jawabannya tidak mau. Jadi ayat ini mengandung arti jangan sampai ketika kalian memiliki kebun yang sangat bagus, yang sangat kalian idam-idamkan, tetapi kemudian hangus terbakar begitu juga dan tidak bersisa sama sekali. Pasti tidak ada yang mau. Wa an ibni Abbasin huwa ar-rajulu amila bi ta'at tsumma ba'atha lahu asyaitanu fa'amila bil ma'asi hatta ahraqa a'maluhu. Dan dari Ibnu Abbas itu ayat ini adalah orang laki-laki yang awalnya dia taat melakukan amal soleh, tapi kemudian tergoda oleh setan dan ia berbuat maksiat, dan semua kebaikan yang telah dilakukan, semua amal kebaikan yang dilakukannya hangus oleh kemaksiatan yang dilakukannya. Kadzalika kama bayyana ma dzukira yubayyinu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna. Sebagaimana yang telah dijelaskan, ayat ini ada untuk memperingatkan kepada kita agar kita mengambil pelajaran dari tamsil tersebut. Dan jadi ayat ini menyuruh kita agar tidak menafkahkan harta atau bersedekah dengan riya dan menyebut-nyebutnya kembali, atau bahkan dengan melontarkan kata-kata kasar kepada orang yang diberi nafkah, karena itu akan bermakna sia-sia.
pada ayat ini masih memiliki munasabah atau keterkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 265. Kalau di ayat ini itu berisikan tentang nafkah yang pahalanya atau nilainya sia-sia karena ia melakukannya dengan riya dan menyebut-nyebutnya, maka yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 265 itu tentang berlipat gandanya amal yang dilakukannya, nafkah yang dilakukannya karena ia mengerjakannya karena tulus, ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Omong-omong perihal spekulasi warganet yang mengaitkan kebakaran di Los Angeles dengan ayat ini, mereka menyebutkan bahwa ayat ini adalah bukti live dari azab yang terjadi di Los Angeles. Jadi azab yang ada di ayat ini dikaitkan dengan yang ada di Los Angeles. Ada pula yang mengaitkannya dengan karma atas pidato yang disampaikan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Dalam pidatonya, ia menyebutkan bahwa akan menerakakan Timur Tengah jika Hamas tidak membebaskan seluruh tawanan Israel yang ada di Gaza sebelum ia dilantik pada tanggal 20 Januari 2025. Tetapi malah Los Angeles dulu yang terbakar terlebih dahulu seperti di neraka. Tetapi setelah kita telisik bersama dalam tafsir Jalalain tidak menyebutkan demikian. Jadi, apakah ayat ini berisi tentang azab atau karma? Kita berserah diri dari itu. Kita cukupkan diri untuk melihatnya dengan apa yang bisa kita ketahui, dengan apa yang bisa kita lihat, agar kita tidak dipenuhi oleh prasangka-prasangka atau zon yang bisa menjebak dan menjerumuskan hati. Dan mari kita melihatnya dengan sebagai manusia biasa, kemudian mencoba mengambil hikmahnya. Jadi, kita tidak bisa serta-merta menyebutnya sebagai ayat kebakaran Los Angeles secara menyeluruh. Tetapi, meskipun begitu, angin yang ada dalam ayat ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam tafsir yang sudah kita baca tadi ya, i'sar atau angin itu rihun syadidatun, angin yang sangat kencang tiupannya. Fihi narun fahtaraqat, di dalamnya terdapat api yang bisa membakar kebun-kebun tersebut. Di dalam angin tersebut berisi hawa yang sangat panas dan bisa membuat kebakaran menjalar kemana-mana dan menjadi lebih besar. Untuk lebih detailnya, mari kita lihat cuplikan video berikut. Rupanya, angin yang ada dalam ayat tersebut adalah angin yang sama dengan angin yang memporak-porakkan kebakaran di Los Angeles. Kalau kita telisik dari video tadi, api itu tidak akan menjalar lebih besar kalau bukan angin yang membawanya, kalau bukan angin yang di dalamnya terdapat api dan hawa panas yang membuat seluruhnya luluh lantak. Berdasarkan penelitian para ahli, bahwa kejadian kebakaran yang terjadi di Los Angeles itu berasal dari angin Santa Ana, yaitu angin yang sangat bergerak cepat dan sangat bergerak tidak menentu dan sangat kering. Angin tersebutlah yang menyebabkan kebakaran di Los Angeles semakin membesar dan menyebar. Angin Santa Ana adalah angin kering dan panas yang bertiup dari pedalaman menuju ke California Selatan. Kecepatan angin ini dapat mencapai 70 mph atau sekitar 112 km per jam, membawa kelembapan rendah yang menciptakan kondisi ideal bagi penyebaran api. Dalam kebakaran Los Angeles baru-baru ini, angin ini menyebabkan api sulit dikendalikan dan memperluas area yang terdampak. Jadi, secara tidak langsung, salah satu hikmah yang bisa dipetik dari kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles adalah untuk mengingatkan kita kepada ayat ini, agar kita bisa untuk lebih berhati-hati dalam melakukan amal. Jangan sampai amal yang kita lakukan, kita kerjakan susah payah, ternyata di akhirat lenyap terbakar api karena kita tidak ikhlas mengerjakannya, bukan karena Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.